Mereka mengatakan bahwa binary option ini lebih mirip judi karena sifatnya hanya menebak saja. Halo sahabat RSP, bersama saya Martin yang akan memandu acara kita. Di sini telah hadir Mas Daniel Danu Prayogo, pengamat hukum khususnya selaku praktisi juga atau kita kenal dengan istilah pengacara. Nah, topik kita di Bincang Nasional ataupun Binal di hari ini seputar tentang apa itu binary option dan apakah trading itu judi. Ya, saya langsung kepada Mas Danu, silakan. Mas, apa kabarnya nih? Baik, ya, terima kasih Mas Martin. Belum kena COVID kan ya? Ya, Tuhan enggak, kita dijaga. Sehat-sehat. Kantor lancar? Tuhan lancar. Banyak puasa? Amin. Ya Mas, ini kan lagi ramai nih soal judi online yang bermoduskan trading, bahkan sudah ada laporan polisinya dan tidak hanya OJK, bahkan Menteri pun ikut berkomentar tentang hal ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke topik yang lebih dalam, pembahasan lebih dalam. Apa sih sebenarnya dan kenapa binary option itu dikatakan judi? Jadi gini ya, izinkan saya jelaskan dulu apa sih itu binary option. Binary option itu sebenarnya adalah sebuah sistem atau yang biasa tuh digunakan di aplikasi-aplikasi platform trading. Dia menggunakan sistem fixed time trading. Artinya orang yang trading di sana, masyarakat yang trading di sana itu sudah bisa menentukan kapan dia akan membuka perdagangan dan kapan akan menutupnya dalam waktu tertentu dengan nominal tertentu, seperti itu. Nah, di samping binary option ada sistem trading yang kedua, yaitu sistem algoritma atau biasa dikenal dengan sistem electronic trading system. Electronic trading system ini adalah sistem trading yang umum digunakan di forex, di saham, gitu kan. Bahkan bisa juga digunakan untuk investasi, kayak seperti misalnya ada aplikasi yang namanya MetaTrader, seperti itu. Nah, binary option sendiri banyak negara memang yang mengaturnya itu sebagai ilegal, bahkan juga yang mengaturnya secara legal, artinya diatur, kan? Kenapa binary option ini ada yang mengatakan ini ilegal? Karena mungkin menurut pendapat mereka ini binary option nggak memenuhi beberapa kriteria, seperti misalnya mereka mengatakan bahwa binary option ini lebih mirip judi karena sifatnya hanya menebak saja, gitu kan? Tidak ada landasan asetnya atau underlying aset di situ, gitu. Nah, lalu si pengguna yang awalnya dia menyetorkan itu sejumlah uang, dia hanya mendapat sekian persen, tidak 100% gitu kan, dari keuntungan yang dia terima nantinya. Nah, itulah mungkin ya beberapa kriteria itu yang dianggap, makanya binary option ini adalah judi. Nah, tetapi kita mesti lihat dulu pengertian judi itu apa sih, gitu kan? Kita ini adalah negara hukum. Di Indonesia sendiri judi itu sudah diatur dalam KUHP, terutama dalam pasal 303 KUHP. Ya. Yang dinamakan perjudian adalah segala bentuk permainan yang bersifat untung-untungan yang dipertaruhkan antara sesama mereka, seperti itu. Nah, lalu pasal 303 ini diatur lagi lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 81 tentang penertiban perjudian. Di peraturan pemerintah tersebut itu diatur atau diuraikan bentuk-bentuk judi yang apa yang dilarang di Indonesia. Antara lain saya sebutkan seperti misalnya roulette, bakarat, atau mungkin keno, gitu kan. Dan garis bawah saya adalah binary option tidak diatur di
peraturan pemerintah tersebut. Artinya sampai dengan saat ini, sejauh pengamatan saya, binary option tidak ada dasar hukum yang mengatakan binary option sebagai perbuatan tindak pidana perjudian. Artinya belum ada definisi dari peraturan pemerintah ataupun regulasi lainnya bahwa binary option adalah sebuah praktek perjudian. Belum ada sampai dengan saat ini. Belum ada. Ya, Baik secara harfiah ataupun secara makna. betul. Dan sejauh yang saya amati ya, kata-kata perjudian itu, pernyataan seperti itu keluar dari pemerintah, gitu kan, secara lisan. Secara lisan. Ya, yaitu ya, misalnya belakangan ini kan kita tahu sendiri ada konferensi pers tentang terkait laporan yang tadi Mas Martin bilang kan, laporan terhadap suatu aplikasi trading gitu Yang kan. diduga perjudian. Nah, lalu dikomentari oleh Menteri Perdagangan kita, dikatakan bahwa ini adalah skema ponzi dan sebagainya gitu kan. Bisa nggak sih dia belum diputuskan itu benar perjudian tapi sudah diblokir? Seharusnya menurut saya ya itu tidak bisa. Karena saya coba cek tadi, dia per hari ini tanggal 21 sudah nggak ada lagi tuh di Google Play Store di aplikasi yang dilaporkan tersebut. Gitu ya. Heeh. Ya mungkin pemerintah punya kewenangan untuk memblokir situs-situs ataupun aplikasi-aplikasi yang mereka anggap, yang pemerintah anggap ini ilegal. Makanya ini masih kasus juga nggak masalah, belum ada putusan, belum ada apa, tapi sudah di ini. Secara hukum ya, betul. Secara hukum harus dilihat dulu gitu kan. Apakah aplikasi ini melanggar hukum, misalnya dikategorikan sebagai judi atau tidak gitu kan. Nah, tetapi ya memang secara kewenangan pemerintah punya kewenangan itu untuk memblokir. Nah, sementara yang dirugikan saja belum terbukti. Ya, betul. Yang melanggar ataupun melakukan yang merugikan juga belum terbukti. Ya, Gitu. Artinya masih uang kosong, masih uang abu-abu dong ini. ya bisa dibilang seperti itu. Karena kalau kita bicara penegakan hukum ya, saat ini kan sebagai proses kepolisian kan, seperti itu. Nah, prosesnya ayo kita sama-sama kawal, sama-sama ikuti juga perkembangan seperti apa. Tetapi kalau pemerintah secara sepihak memblokir satu situs ataupun satu aplikasi, harusnya pemerintah mempunyai pertimbangan yang memang sudah matang. Itu yang Mas bilang tadi apa gitu ya? Ya, seharusnya ahli gitu ya. seharusnya lakukan dulu kajian ilmiahnya gitu kan, dipanggillah semua ahli yang kompeten di bidang itu gitu kan, untuk memutuskan apakah aplikasi ini, apakah situs ini betul-betul dikategorikan sebagai perjudian ataupun misalnya skema ponzi. Lalu bagaimana nasib para trader yang sudah berinvestasi di Binomo? Oke, Kita katakan Binomo karena Binomo yang dilaporkan. betul. Binomo sejauh pengamatan saya memang aplikasi tersebut ilegal di Indonesia karena belum terdaftar di Bapepti. Dia kan binary kan ya? Dia binary option, betul. Nah, mungkin karena dasar itulah akhirnya dia diblokir, ya kan? Sehingga kalau dia sudah diblokir, ya bagaimana caranya dia bisa mengembalikan uang para nasabahnya, gitu kan? Oke. Lalu berarti kan tidak hanya untuk kemungkinan si platform Binomo saja, mungkin ada banyak ya. Saya juga coba cek ada 21 lebih katanya ya, bahkan yang terindikasi binary option atau properti perjudian. Ya, tadi Mas Danu bilang soal skema Ponzi. Nah, skema Ponzi ini kan sendiri populernya 1920. Pada saat itu ya mungkin kita bisa kategorikan money game lah pada saat itu ya, dengan modal loterai dan segala macam. Nah, kenapa sih atau sudah tepat nggak sih pejabat pemerintah tanpa sebuah putusan ataupun kepastian hukum sudah mengecap bahwa aplikasi trading yang kita maksud itu adalah Ponzi? Oke, ya. Menurut saya nggak tepat ya, karena gini, seharusnya pemerintah dalam hal ini harusnya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Artinya
sebelum memutuskan sesuatu atau menyatakan sesuatu kepada publik, sudah ada kajian terlebih dahulu seharusnya, dengan memanggil para ahli yang tepat di bidang itu, gitu kan. Lalu diadakan ya semacam kajian ilmiah, baru kemudian bisa memutuskan gitu apakah aplikasi ini atau sistem binary option ini termasuk skema ponzi atau tidak, kan seperti itu. Kami pun juga para advokat ya terbiasa kalau kita mau memberikan suatu pendapat hukum atau legal opinion, kita ada yang namanya pemeriksaan dulu dari segi hukum. Jadi kita telah dulu ya suatu pertanyaan, suatu peristiwa hukum, kita telah dulu ada dasar hukumnya atau tidak, seperti itulah kurang lebih. Nah seharusnya pemerintah, apalagi yang menyangkut soal khalayak ramai ini kan nggak cuma 1-2 orang yang bermain ini, banyak jutaan orang di Indonesia yang bermain ini. Nah, sejauh pengamatan saya, malah generasi muda ini tertarik, gitu ya, sejauh pengamatan saya. Nah, maka dari itu seharusnya pemerintah jangan gegabah mengatakan ini sebagai judi online ataupun skema ponzi, gitu kan, sebelum ada kajian ilmiah dulu yang dilakukan terhadap itu. Nah, jika kita berkaca nih dengan peristiwa ini, saya nih seorang trader di satu platform apapun itu, kita katakan platform A. Nah, lalu saya sering kalah. Lalu bisa nggak, fair nggak saya buat laporan ke polisi bahwa platform A tersebut judi online dengan melaporkan orang yang mempromosikannya? Karena saya sering kalah, saya dirugikan. Begini ya, kalau pertanyaan fair atau nggak fair ya tentu nggak fair menurut saya. Karena sebelum kita ya misalnya kita masuk ke dalam aplikasi trading, kita kan diminta untuk memasukkan identitas pribadi kita, isi semuanya data-data, lalu kita diberitahukan bahwa ada risiko yang besar untuk trading itu, gitu kan. Jadi artinya di awal kita sudah mengetahui bahwa trading itu sangat berisiko. Berisiko apa ya? Kehilangan uang. Tentunya ya kan. Nah, maka dari itu semua platform yang saya ketahui yang legal maupun yang ilegal di Indonesia, semua itu rata-rata mencantumkan adanya peringatan itu di depan di aplikasi mereka, ya. Dan mereka semua mengajarkan, memberikan tools, gitu ya, alat kepada semua trader ini untuk bisa belajar dulu. Untuk bisa mengetahui apa sih itu trading, sejarahnya seperti apa, cara trading seperti apa, cara mengambil keuntungan di bidang trading ini seperti apa, kan gitu. Nah kalau misalnya mereka sudah belajar gitu kan, sudah mengikuti semuanya dan tahu resiko itu, lalu dengan kesadaran sendiri mereka masih mau trading dan mereka loss karena mungkin faktor emosi, faktor dan lain-lain lah ya. Ya kan nggak fair kita bilang bahwa kenapa Anda yang loss kok harus istilahnya Anda mengatakan ini ditipu. Nah pertanyaan saya adalah Anda pernah nggak misalnya mengalami keuntungan juga di platform itu? Nah saat Anda mengalami keuntungan di aplikasi tersebut, Anda nggak buat laporan? Ya kan seperti itu kan analogi kita. Berarti sebenarnya apa ya? Sudah jelas ya itu peraturannya ya. Misalkan pastinya si penyedia menyatakan bahwa Anda akan untung dan akan ada rugi dan akan mendapatkan profit sekian dan Anda akan loss sekian. Itu sudah jelas sebenarnya ketika kita mau mendaftar di platform itu ya. Betul. Sudah jelas ya. Sudah jelas semuanya. Artinya ketika saya kehilangan uang itu sudah jelas, saya sudah tahu saya akan kehilangan uang gitu. Betul. Lalu gimana letak judinya? Nah itu dia makanya. Pertanyaan saya adalah kalau kita kembali ke judi ya, judi itu kalau pemerintah dasarnya menganggap, kita boleh sebutkan namanya binomo kan, karena sudah masuk di laporan polisi. Kalau pemerintah menganggap binomo ini adalah judi misalnya, hanya berdasarkan bahwa binomo ini sifatnya untung-untungan belaka, oke. Nah lalu pertanyaan saya, apa iya pemerintah bisa jamin
bahwa transaksi yang ada di pasar tradisional bukan untung-untungan. Oh, iya. Kalau hari ini kita beli cabai misalnya di pasar tradisional, harga sekian per kilo misalnya, apakah si penjual bisa menjamin bahwa besok harga cabai tetap sama? Tidak ada, karena Namanya pasar pasti fluktuasi. pasar pasti fluktuasi dan banyak hal yang bisa mempengaruhi pasar tersebut. Ada faktor Banyak yang bisa mempengaruhi harga tersebut kan. Nah, begitu pun yang terjadi di bidang trading gitu. Jadi tidak ada yang tahu kemana harga akan bergerak, apakah akan naik atau turun. Tidak ada yang tahu. Ini bisa jamin. Nah, oleh karena itulah diciptakan sistem, ya kan, yang bernama ada teknik analisa teknikal misalnya atau analisa fundamental gitu kan. Nah, inilah yang membantu kita sebagai trader untuk menentukan posisi kita, apakah kita ingin membeli atau menjual, kan seperti itu. Jadi kita memprediksi harga ke depan seperti apa dengan bantuan dari alat indikator tersebut. Seperti itu. Berarti kalau menurut penjelasan seperti ini, saya jadi berpikir sebenarnya ada apa sih di balik keributan ini? Apakah ini sebuah persaingan usaha? Apakah ini memang benar bahwa memang ini ada yang benar-benar masyarakat yang dirugikan ataupun si tradernya dirugikan? Atau mungkin juga apakah memang benar pemerintah ingin menegakkan aturan? Karena saya yakin pasar saham sama forex juga dulu belum legal ya. Ya, sejarahnya ya. Sejarahnya begitu ya. Ya, sejarahnya memang hukum itu selalu tertinggal di belakang. Ya, selalu ada peristiwa tertentu, selalu ada bidang usaha tertentu yang booming, baru hukum mengikuti. Kayak Gojek dulu ya. Mengatur, contoh seperti misalnya Gojek, ya kan? Atau misalnya dulu saham dan forex dulu juga belum ada pengaturannya, ya kan? Tetapi karena pemerintah saat itu melakukan kajian terlebih dahulu, melihat juga potensinya ke depan seperti apa, apakah lebih banyak manfaatnya ataupun malah dampak buruknya gitu kan. Lalu animo masyarakat juga bagaimana nih terhadap bisnis yang baru tersebut, ya kan, apakah masyarakat juga menghendaki atau tidak kan gitu. Nah, baru kemudian diambil keputusan, ditentukanlah dasar hukumnya untuk melegalkan kan, seperti itu kan. Nah, jadi di mana-mana memang hukum selalu tertinggal. Tapi kalau begini kan jangan ada korban juga dong kalau begini kan. Iya. Jangan ada korbanin dong, karena mungkin kekosongan hukum itu. Betul. Kemudian kita dirugikan, jangan juga dong. Betul. Ya. Harusnya ada pengaturan. Harus ada pengaturan mungkin ya mungkin pengampunan atau mungkin pewajaran mungkin atau apalah itu. Artinya ada kebijaksanaan lah untuk memecahkan konflik ini atau memecahkan masalah ini ya, mungkin gitu Mas ya. Iya, yang pasti statement itu sudah keburu keluar ya dari pemerintah. Ada statement itu kan sudah terpublikasi di mana-mana, yaitu judi online dan skema ponzi ya. Skema ponzi. Saya rasa banyak juga masyarakat yang memang mengalami keuntungan ya, atau menikmati keuntungan dari trading ini, pastinya akan kecewa. Gitu, karena harapan mereka tadinya ini akan dilegalkan, akan diatur, ternyata malah ditutup kesempatan mereka. Sehingga ya jangankan kita bicara yang jauh-jauh ya kayak NFT dan sebagainya gitu kan. Kalau ini saja nggak bisa diatur ya bagaimana ke depannya gitu. Industri keuangan kita seperti ini. Ya, terutama keuangan digital. Pasti. Karena ini terus berkembang dengan sangat-sangat pesat gitu kan. NFT juga kita sudah ketinggalan. Sudah sangat jauh. Nah, lalu saya juga perlu juga saya tekankan ya di sini, artinya saya juga mengetahui gitu kan bahwa saat ini Indonesia ya kan sudah ada pengaturan mengenai aset kripto. Hal yang tadinya nggak diatur, nggak ada. Nah, sekarang sudah diatur, ya kan. Dan saat ini juga sedang dikembangkan juga, nanti akan ada bursa. Bursa kripto ini adalah yang pertama loh di dunia. Artinya yang diatur oleh pemerintah, ada regulasinya. Nah, padahal
tadinya juga kita merasa, oh ini apa sih kripto ini gitu kan? Tadinya juga ilegal ini gitu. Tapi sudah diperjualbelikan di Indonesia, itu fakta gitu kan. Akhirnya pemerintah yang mengaturnya kan di dalam peraturan Bapepti ya kan mengenai aset kripto tersebut gitu. Berarti kan saya analogikan itu mungkin sama dong dengan binary option ini gitu kan. Berarti binary option ini juga bisa punya kesempatan yang sama dong untuk diatur gitu. Atau minimal paling tidak diadakanlah semacam kajian ilmiah dulu gitu. Apakah binary option itu sama dengan Ponzi Atau judi gitu atau kan. judi? Ya, Gitu. supaya fair gitu. Fair kata kuncinya. Ya, memang hukum itu harus memenuhi rasa keadilan, harus memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia. Mas Danu, berarti bisa dapat saya katakan bahwa Mas Danu tidak sependapat dengan pemerintah yang tergesa-gesa mendeklarkan bahwa ini adalah Ponzi. Tidak sependapat ya. Tidak sependapat. Betul. Bisa tersesat apa mungkin ya? Dan saya ada di sini pada hari ini ya, tanggal 1 Februari ini kita tag shooting ini ya. Ini sekedar batin saya terusik sebagai advokat. Saya mengetahui ada kebenaran. Kalau saya tidak bersuara, batin saya teriak. Jadi ini harus disuarakan karena bagaimanapun juga ini adalah kebenaran. Oke. Dan saya melihat potensi Indonesia ke depannya, terutama generasi muda kita ke depannya itu saya lihat potensinya sangat luar biasa gitu kan. Kalau saja pemerintah tidak tergesa-gesa membuat keputusan gitu kan. Pemerintah menggandeng masyarakat misalnya, terutama yang mengundang saja para ahli yang kompeten di bidang itu, dan lalu masyarakat yang memang terjun di bidang trading ini, ya sama-sama kita gelar diskusi ilmiah. Nanti akan ketahuan manfaat ataupun malah dampak buruk dari trading binary option ini. Gitu. Baik, terima kasih Mas Danu atas penjelasannya yang cukup bijaksana. Artinya bahwa saya bisa melihat Mas Danu coba memposisikan tidak di kelompok platform trading, tidak di kelompok pemenang trading atau yang kalah trading, atau di pemerintah. Nah, sebenarnya soal trading ini menjadi sebuah masalah yang cukup perlu kita bahas lebih dalam, tetapi waktu tentu yang membatasi kita. Nah, kami dari RSP Law Center menyampaikan kepada sahabat-sahabat RSP yang menentukan kita sukses berbisnis ataupun kita menjadi seorang full-time trader adalah diri kita sendiri. Yang pasti ada uang, juga ada kerakusan. Begitu kita rakus, kita pasti kalah. Gunakan tetap kebijaksanaan, kecerdasan, dan intuisi bisnis. Salam hangat dari kami, RSP Law Center, untuk para sahabat-sahabat.